Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam khotbah Minggu tanggal 28 Juni 2020 pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman. Berkuasalah Engkau di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita. Khotbah pada hari ini, pada minggu 3 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, semoga kabar kita semuanya kabar baik dan kabar sukacita, dan terus berbahagia untuk melakukan segala aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Pada minggu ini, tema khotbah kita adalah membangun keluarga Allah. Tentu dengan tema ini kita akan mengetahui bahwa membangun berarti memperbaiki supaya lebih baik dan lebih indah dan lebih bahagia ketika kita membangun sesuatu. Ada tujuan dari bangunan itu. Tujuan dari bangunan itu supaya bangunan itu kokoh, bangunan itu rapi, dan bangunan itu indah. Dan bangunan itu dapat dihuni dengan nyaman dan damai. Di dalam perikop kita pada hari ini, dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21 adalah merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana hidup di dalam satu keluarga. Di dalam satu keluarga ada suami, ada istri, dan ada anak. Itulah dalam satu keluarga. Nah, di dalam suatu keluarga ini harus saling membangun relasi yang baik supaya dikehendaki oleh Tuhan, dan keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang terus dapat membangun komunikasi yang baik sehingga keluarga itu berdiri kokoh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21 ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, baik secara dogmatis maupun secara praktis, yang berkaitan dengan bagaimana kita mewujudkan keluarga Kristen yang dinamis. Tuhan mengurapi Paulus untuk menuliskan hukum-hukum dalam keluarga Kristen atau keluarga orang percaya. Peraturan ini merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam kasih, dan kasih Kristus merupakan dasar dari hukum yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21, Paulus berbicara tentang prinsip-prinsip dari hidup baru di dalam Kristus dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus dalam keluarga, Paulus sangat mengharapkan masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara tertib, teratur, supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, salah satu pokok yang ingin dicapai oleh Rasul Paulus dari penulisan tentang keluarga ini dituliskan dalam ayat 24b, dikatakan di sana Kristus harus menjadi tuan dalam keluarga
dan seluruh anggota keluarga. Ketika seluruh anggota keluarga memahami posisi ini, maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang sehat, yang kuat, yang kokoh, memiliki relasi yang indah dengan Tuhan dan sesama anggota keluarga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Kolose 3 ayat 18-21 ini kita menemukan ada 4 nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah nasihat kepada istri, yang kedua nasihat kepada suami dan nasihat kepada anak, dan juga nasihat kepada suami atau nasihat kepada orang tua untuk memperlakukan anaknya. Yang pertama kita akan melihat apa nasihat Paulus kepada istri, atau bagaimana sikap istri kepada suami di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus mengatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Istilah tunduk dan hormat mungkin merupakan istilah yang menjengkelkan bagi para istri yang dominan terhadap suami. Terlebih bagi istri yang memiliki alasan rasional untuk dominan dalam keluarga. Sekarang yang perlu kita perhatikan bahwa ini adalah salah satu prinsip-prinsip keluarga dalam Alkitabiah yang perlu ditaati. Kristus sebagai patokan untuk bertindak. Keluarga Kristen harus menunjukkan relasi suami istri yang saling menghargai sebagai mitra yang setara. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini perlu dipahami dalam konteks budaya Yahudi atau suatu masyarakat yang patriarkal, di mana laki-laki atau seorang bapak selalu nomor satu. Tetapi Rasul Paulus menantang relasi yang tidak setara dengan menyerukan kepada para suami untuk mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara-saudara, bahwa suami adalah kepala dari istri. Oleh karena itu patutlah seorang istri tunduk dan taat kepada suami. Seorang istri digambarkan seperti jemaat. Jemaat tidak pernah bisa mengajar dan menasihati Kristus. Jemaat yang baik senantiasa taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Jemaat yang baik selalu menghormati dan selalu mengaminkan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga seorang istri adalah harus tunduk, harus taat, harus hormat kepada suaminya. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang tunduk kepada Kristus adalah bahwa Kristus telah memberikan teladan yang baik. Bahwa 100% Tuhan, Yesus Kristus memberikan keteladanan yang baik, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengayoman, penuh dengan kasih sayang kepada anggota jemaat. Bahkan Kristus memberikan nyawanya kepada jemaat. Maka ketundukan jemaat kepada Kristus adalah ketundukan yang baik. Semuanya adalah hal yang baik dan contoh teladan yang baik bagi kehidupan jemaat. Demikian juga seharusnya bahwa istri tunduk kepada suami ketika suaminya memperlakukan, memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, mengasihi istrinya sebagaimana dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa menurut firman ini bahwa 100% bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Ini mengartikan bahwa keteladanan bila suami itu memberikan teladan yang baik seperti yang diperlakukan oleh Yesus dalam kehidupan. Tuhan menyediakan istri sebagai penolong bagi suami. Oleh karena itu Tuhan sudah menetapkan bahwa istrilah yang akan menolong suaminya. Artinya istri itu lebih kuat dari suaminya, sehingga mereka ditetapkan sebagai penolong. Istri adalah penolong yang harus tunduk. Tanpa Roh Kudus pastilah seorang istri akan gagal berfungsi sebagai penolong dan sekaligus harus menghormati dan menaatinya. Hanya dengan pertolongan Kristus
melalui Roh Kudus, seorang istri bisa tunduk pada suaminya. Maka ketundukan ini adalah merupakan keteladanan yang diberikan oleh suaminya. Sehingga tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tetapi semuanya sama di hadapan Allah. Istri harus menghormati suaminya dan suami harus mengasihi istrinya. Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah kepada para suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 19 ini Alkitab mengatakan, suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Berarti firman Tuhan mengingatkan kita ada hal-hal tertentu dari laki-laki yang mungkin sedikit lebih egois dan memanjakan diri sendiri. Para laki-laki harus mengakui bahwa laki-laki sering lebih memperhatikan kepentingannya atau lebih egois terhadap dirinya. Misalnya, sering para suami makan sendiri di warung, atau ketika membeli sesuatu, sering suami hanya membeli untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika istri membeli sesuatu, dia akan membeli terhadap dirinya dan terhadap suaminya dan terhadap anak-anaknya. Itu adalah salah satu bahwa laki-laki lebih egois daripada perempuan atau daripada istri. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa suami adalah kepala istri. Dan di dalam firman ini bahwa suami digambarkan dengan Kristus. Seorang suami merupakan Kristus bagi istri mereka. Hal itulah yang menyebabkan bahwa istri harus tunduk pada suaminya. Sebagaimana Kristus rela menyerahkan dirinya bagi jemaatnya dan mati bagi mereka. Maka selayaknya suami meniru perlakuan atau teladan yang diberikan oleh Kristus kepada jemaat. Menjadi perlakuan suami terhadap istrinya, bahkan anak-anaknya atau satu keluarganya, adalah suami rela memberi hidupnya, mengorbankan segala sesuatunya bagi kebahagiaan istrinya, bagi kebahagiaan anak-anaknya. Banyak suami yang kehilangan respek, penghormatan, kedudukan, dan tidak tunduk daripada istrinya. Maka suami yang pantas mendapat respek, penghormatan, ketundukan dari istri bahkan anak-anaknya adalah suami yang rela memberi hidupnya, mengorbankan segala sesuatunya bagi kebahagiaan istri dan anak-anak. Banyak suami yang kehilangan respek, penghormatan, ketundukan dari istri dan anak-anaknya karena sifat egois suami atau bapaknya. Tidak peduli, tidak perhatian, tidak siap berkorban, lebih peduli dengan kebutuhannya sendiri. Banyak suami sekarang yang seperti itu, lebih peduli dengan kebutuhannya. Kristus tidak berlaku kasar terhadap jemaatnya, apalagi sampai meninju atau menempeleng jemaatnya. Tidak pernah dituliskan di Alkitab bahwa Kristus berlaku kasar kepada jemaat. Apa yang Kristus lakukan terhadap murid-muridnya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kerelaan Kristus berkorban bagi jemaat merupakan dasar yang kuat untuk para suami rela berkorban bagi istrinya. Suami rela bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dia bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarganya. Seorang suami sepatutnya melindungi istrinya dan memelihara, merawat, dan mengasuhnya. Kata mengasuh berbicara tentang dua pekerjaan yang dilakukan sekaligus, yakni mendidik dan menjaga. Seorang suami yang menceritakan kelemahan dan keluarganya dan kekurangan keluarganya atau istrinya merupakan suami yang tidak sadar kekurangan dan kebodohan dan kegagalannya. Kelemahan dan kekurangan seorang istri merupakan akibat suami yang tidak mendidik dan merawat istrinya dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Maka seorang suami harus mengikuti teladan Kristus. Harus mencontoh teladan yang dilakukan oleh Kristus kepada jemaat. Karena Kristus mengasihi jemaatnya dengan menyerahkan dirinya dan mengorbankan nyawanya mati di kayu salib karena kesalahan dan untuk kepentingan jemaatnya. Suami harus mau berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa seorang suami harus mengasihi keluarganya sebagaimana dirinya sendiri. Tidak berlaku kasar, tidak melakukan yang tidak baik, tetapi selalu dapat menjadi imam di tengah-tengah keluarga, mampu mendidik, mampu menjaga, mampu membawa keluarganya untuk mengenal Kristus dalam kehidupannya. Suami adalah sebagai Kristus di tengah-tengah keluarga yang akan memberikan yang terbaik, memberikan keteladanan, memberikan pengajaran akan firman Tuhan. Maka suami harus berlaku sebagaimana teladan yang diberikan oleh Kristus. Suami harus mengajari dan mendidik istrinya, merawat dan mendidiknya, mengasihinya, dan juga mengasihi anak-anak di tengah-tengah keluarga. Sehingga semuanya sesuai dengan firman ini. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar. Tidak ada hak seorang laki-laki atau seorang suami untuk memperlakukan secara kasar atau main tangan atau lain sebagainya. Tetapi Kristus mengajarkan kita supaya mengasihi, merawat, mengasuh, dan menjaganya dengan baik. Maka ketika ada suami berlaku kasar, maka dia tidak ingat atau lupa dengan firman Tuhan pada masa pernikahannya. Saudara-saudara yang terkasih, seorang suami akan gagal untuk mengasihi istrinya jika dia tidak mengandalkan Tuhan di dalam hubungannya dengan istrinya. Hanya Kristus melalui Roh Kudus yang dapat mengajar para suami untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka seorang suami akan selalu gagal untuk merawat keluarganya apabila suami tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka ini adalah nasihat kepada para suami, supaya para suami mengandalkan Tuhan untuk membimbing, untuk membawa, menuntun keluarganya kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan mengandalkan Tuhan, dengan melakukan dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka seorang suami akan tahu mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Seorang suami tidak akan tahu bagaimana mengasihi istri kalau suami sendiri tidak tahu bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Para suami perlu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar kepada firman Tuhan, belajar kepada Yesus bagaimana Yesus mengasihi para jemaatnya. Saudara-saudara, yang ketiga yang dapat kita lihat adalah sikap seorang anak di rumah tangga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dalam firman ini kita melihat, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ada perkataan dalam segala hal. Ini adalah menggambarkan ketaatan total seorang anak kepada orang tua mereka. Ketaatan total, kecuali berbuat dosa. Seorang anak sepatutnya menghormati orang tua mereka. Perintah ini penting. Menghormati orang tua mengakibatkan kita beroleh panjang umur dan bahagia di tanah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menghormati orang tuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa banyak sekarang anak-anak yang tidak menghormati dan tidak menaati orang tuanya. Banyak akibatnya. Anak-anak yang tidak menaati orang tuanya banyak dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Bisa karena orang tuanya tidak memberikan teladan, dan yang kedua bisa karena pengaruh pergaulannya yang terlalu bebas, dan yang ketiga adalah bisa karena pengaruh teknologi
di tengah-tengah kehidupan. Tontonan-tontonan di dalam teknologi, apa itu YouTube, apakah itu media sosial yang lain, semuanya bisa mempengaruhi perkembangan dan ketundukan dan ketaatan anak kepada orang tuanya. Tidak sedikit anak-anak yang sering disakiti sejak kecil, maka kepribadiannya akan bertumbuh menjadi manusia yang beringas dan jahat. Namun anak-anak yang disayang sejak kecil, maka mereka akan bertumbuh menjadi manusia yang memiliki pribadi yang utuh, mandiri dan bermoral. Karena itu sebagai bapa, ada beberapa cara yang harus kita hidupi dan lakoni dalam rangka memperkuat dasar rohani anak-anak kita. Kita harus memulai mendidik anak-anak di tengah-tengah keluarga. Pendidikan yang paling dasar untuk pertumbuhan anak secara moral dan secara rohani adalah di tengah-tengah keluarga. Tidak di lingkungan sekolah, tidak di lingkungan tempat dia bermain, tetapi di tengah-tengah keluarga. Apakah itu? Yang pertama adalah bahwa orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Jadilah teladan di tengah-tengah anak. Ketika anak kita melihat hidup kita, apakah mereka hanya melihat seorang yang memiliki pengetahuan tentang Allah, mempercayai hal-hal yang benar, dan menghindari hal-hal buruk, ataukah mereka sungguh-sungguh dapat melihat seorang yang akrab dan punya hubungan kasih yang terus bertumbuh dalam Yesus Kristus? Panggilan utama kita bukan menjadi orang tua yang baik. Panggilan utama kita adalah menjadi teladan tentang hubungan kasih yang nyata dengan Allah yang hidup. Bukan hanya menjadi teladan yang baik. Orang tua adalah bukan hanya menjadi teladan yang hanya memperlakukan yang baik. Tetapi yang paling utama adalah bahwa kita menjadi teladan bagaimana hubungan kasih yang nyata dengan Allah. Maka kita harus mengasihi Allah. Hubungan yang begitu kuat di dalam kasih kepada Tuhan. Itulah yang akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Bukan hanya memperlakukan yang baik, tetapi ada teladan yang baik, teladan utama di dalam kasih kepada Tuhan yang harus kita tunjukkan. Dan yang kedua adalah bahwa mari kita menunjukkan kedisiplinan. Hadapilah kenyataan di tengah-tengah dunia pada saat ini. Hal penting yang dapat dilakukan orang tua adalah mencetak dan membentuk karakter rohani anak. Namun bagaimana kita dapat membantu anak-anak mengemban karakter yang saleh dalam masyarakat yang tidak mengetahui arti integritas. Tidak cukup sekedar mendisiplinkan anak-anak, tetapi kita juga harus dapat memberikan kedisiplinan yang baik kepada anak-anak kita. Pengembangan karakter yang sejati harus dimulai dari batin dengan motif yang benar. Hasrat yang tidak mementingkan diri sendiri dan pikiran murni yang timbul dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah yang harus kita berikan. Jadi bukan hanya sekedar disiplin, tetapi juga orang tua harus dapat menghajar anak-anaknya ketika anak-anaknya salah. Harus dapat melihat anaknya menangis ketika anaknya bersalah karena dihukum. Itu adalah salah satu bagaimana mendisiplinkan anak di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa inilah yang paling penting di tengah-tengah keluarga, bahwa kita dapat mendidik anak dari tengah-tengah keluarga tentang firman Tuhan, supaya mereka dapat bertumbuh dalam firman Tuhan, memberikan teladan. Bagi anak-anak kita yang paling utama adalah dalam teladan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada anak kita. Sehingga anak-anak kita akan bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga nantinya ketika dia besar, maka dia sudah memiliki modal. Ada keteladanan yang begitu luar biasa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara yang terkasih, dan yang keempat, ada sikap kepada orang tua. Di ayat 21 tadi dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya."
Ayat 21 ini ingin menegaskan bahwa seorang bapa atau seorang orang tua tidak berhak membuat sakit hati anaknya yang juga berlangsung terus-menerus, baik itu melalui perkataan maupun melalui tindakan fisik. Artinya, sebagai orang tua harus menunjukkan sikap yang saling menghargai, walaupun dia anak-anak, hargai dan hormati. Maka tidak ada pihak yang disakiti sekaligus tidak ada pihak yang ingin menyakiti pihak lain. Inilah makna hubungan antara orang tua dengan anaknya. Kalau kita amati hari ini, baik anak maupun orang tua sedang dirusak oleh zaman. Anak-anak dilatih dan diajar begitu rupa, baik melalui komik, film-film dan lain sebagainya, sehingga akhirnya menjadi pemberontak terhadap orang tua. Sehingga dapat kita bayangkan sekarang di mana anak-anak belajar berelasi dengan orang tua bukan dari firman Tuhan, tetapi dari pergaulan dan teman-teman mereka, kebudayaan dan buku-buku yang mereka baca. Itulah yang dapat kita lihat pada saat ini. Relasi antara orang tua dengan anak adalah tidak dengan firman Tuhan. Tidak lagi dihubungkan dengan firman Tuhan, tetapi dihubungkan dengan berbagai teknologi-teknologi dan dihubungkan dengan media-media sosial di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini, bahwa keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan dan manusia adalah pernikahan yang di dalamnya terdapat relasi yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati antara suami dan istri. Suami istri yang mencintai Tuhan, memegang teguh akan firman-Nya dan memberi keteladanan yang benar di hadapan anak-anaknya. Itu adalah keluarga yang berbahagia. Oleh karena itu kita jangan pernah lupa untuk belajar dan selalu belajar akan firman Tuhan. Karena dengan belajar dan mendengar firman Tuhan, kita akan semakin mengetahui dan mengasihi Tuhan. Baiklah suami mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Istri tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya, teladan yang baik dan teladan di dalam kasih kepada Tuhan. Dan anak-anak mendengar, menasihati, mendengar nasihat orang tuanya, menghormati orang tuanya. Dan biarlah di setiap keluarga kita, antara yang satu dengan yang lain memberikan teladan. Apa yang kita tahu tentang firman Tuhan, mari kita berikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Memberikan teladan kepada keluarga kita masing-masing. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan. Kami menjadi keluarga yang berbahagia di tengah rumah tangga kami masing-masing. Karena kami mengandalkan Tuhan dan selalu mendengar firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.